Sudah. Yang pertama Bu Mailan. Tunggu sebentar, saya mau atur dulu posisi saya. Yang penting sudah keluar. Semangat Bu Aslin. Iya Bu. Silakan dimulai Bu Aslin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Kelihatannya semua pada ceria-ceria ini. Udah pada makan belum? Sudah Bu. Sarapan? Sudah Bu. 2 kali Bu. Jadi kalau ke sekolah kita harus makan, harus sarapan dari rumah supaya kita tetap konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Kalau lapar pasti tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita memulaikan kegiatan belajar kita, tentunya kita harus awali dengan apa anak-anak? Berdoa. Bu. Jadi kita harus awali dengan berdoa. Ibu minta Nak Yesi untuk membawakan kita dalam buka saat ini. Silakan anak Yesi. Baik Bu. Teman-teman, sebelum kita mulaikan pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih anak Yesi. Iya Bu. Anak-anak sekalian, kemarin tanggal 17 Agustus kita memperingati hari apa ya? Hari Bu. Hari kemerdekaan. Semua. Ternyata anak-anak ibu pada pintar semua ya. Jadi kemarin kita memperingati Hari Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu nasional Hari Merdeka. Semua sudah tahu ya? Sudah Bu. Ya. Nah, mari kita menyanyi sama-sama. 17 Agustus 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45 Hari kemerdekaan Hari lahirnya bangsa ayat masih negara kita. Ini ndak ada suara ini, Nak Dedi. Apa ngantuk ya, Nak Dedi? Toilet ya Bu. Sehat Bu. Rupanya ini tidak ada semangat. Kita menyanyi satu kali lagi ya, Nana. Kita menyanyi lagu 17 Lagu daerah Bu, lagu daerah. Lagu daerah. Kita Ibu suara Ibu menyanyi tidak lagu kedengaran, nasional, Bu. Pak Dedi. Halo, bisa? Mari kita menyanyi kembali lagu nasional Hari Merdeka. 1, 2, 17 Agustus tahun 45.
Itulah hari Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya lahirnya bangsa Hari Indonesia. lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka selama hayat Selama masih hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela kita. Bagus. Semuanya suaranya merdu sekali. Jadi kalau mau rekam di Ibu HP, mau tinggi bertanya, sekali. Kalau cuma mau screen, siapa pencipta lagu Merdeka? Siapa yang tahu? W.R. Supratman. Ibu Sud, Ada yang lain? Ibu Sud. Ada yang Ini Bu, lain? Pusbini. Pak Dona Armala? Supratman. Belum tepat, Nak Armala. Ada yang lain? Ada yang tahu anak-anak? Mutahar, Bu. Siapa Bu? Siapa Nak Meilan? Bapak Hussein Mutahar, Bu. Ya, pintar. Jadi, pencipta lagu Hari Merdeka itu adalah Bapak Habib Hussein Mutahar. Ya, Nak Armala, Nak anak Nihrir, di pencipta lagu Hari Merdeka itu adalah Bapak Habib Hussein Mutahar. Jadi diingat ya. Ya Bu. Iya, Bu. Sekarang Ibu mau ambil absen. Putri. Nak Putri. Iya, Ibu. Nak Armala. Ada, Ibu. Iin. Ada, Ibu. Daisy. Bu Nak hadir. Daisy. Ya, Bu. Dedi. Hadir Bu. Nak Dedi. Bu. Nihrir. Hadir Bu. Nihrir. Yesi. Nak Yesi. Hadir Bu, hadir. Kiki. Hadir, Bu. Kiki. Ya. Hadir, Ibu. Meilan. Hadir, Bu. Meilan. Dian. Hadir, Bu. Asisa. Hadir, Bu. Ya. Jadi semua hadir ya. Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar apa ya? Saya, Bu. Tentang apa? Iya, Kemarin Nak kita belajar Meilan. tentang nada, Bu. Kemarin kita belajar tentang nada, Ya. Bu. Sama cara memainkan semai, hula hoop, Bu. Ya, bagus sekali. Ternyata Nak Meilan masih ingat pelajaran yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang nada dan cara memainkan sempai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang bermain di lingkunganku.
Dan subtema 2, bermain di lingkungan rumahku. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama, dengan bimbingan guru, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak berbirama 2. Ibu, suaranya tidak kedengaran, Bu. Iya, nggak. Yang Ibu, suaranya kedua, hilang, Bu. dengan Halo, Ya, halo, tadi Ya, suara bisa sudah, dengar? Bu. Bisa, Iya, Bu, bisa. sudah, Bu. Bisa dengar? Nah, Bisa, Bu. lanjut dengan tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan membaca teks benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menentukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Kemudian yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyajikan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan tepat. Kemudian yang kelima, dengan melakukan pengamatan, siswa mampu menganalisis hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat. Kemudian yang keenam, dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, siswa dapat mengoperasikan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Kemudian yang berikut, dengan mengamati contoh, siswa dapat mengerjakan perkalian 2 bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan menyatakan perkalian 2 bilangan sebagai penjumlahan berulang, siswa mampu menggunakan hasil kali 2 bilangan Nanti nek Bu Aisyah menang Bu Aisyah ya. hasil bilangan caca sampai 100 dengan benar. Jadi anak-anak sekalian, itulah tujuan pembelajaran kita yang kita capai di hari ini. Anak-anak sekalian sudah tahu lagu Berdayung? Belum, Bu. Sudah tahu lagu Berdayung? Bu Asrin. Mari Saya Mari saya kita izin ke menyanyi. toilet, Bu ya. Iya, Nak Kiki. Kita menyanyi secara bersama-sama lagu Berdayung. Lajulah perahuku, 1, 2, 3. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahu, tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ini ada yang tidak menyanyi. Nain,
Kenapa tidak menyanyi? Nak Iin ngelamun, Iin, Bu. Iin Nak Dedi. ngelamun. Iin mainan sama Dedi, Bu. Ya. Mari kita menyanyi kembali lagu Berdayung. Ya, Nak Meilan sudah tahu ya? Lagu Berdayung. Guru. Ya. Tidak kelihatan Nak Armala? Nah, sudah. Mari kita menyanyi secara bersama-sama. Lagu Berdayung. Berdayung. 1, 2, 3. Laju, meluncur di air biru, lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju yang aku ke tempat yang aku tuju. Ibu guru nyanyi sendirian dulu, Bu. Biar nanti kita Ibu menyanyi. Nggak tahu iramanya, Ibu menyanyi Bu. lagi ya. Ibu sendiri dulu, nanti Ibu kita menyanyi lagi. Ya, anak-anak sekalian. Ayo, Bu, nyanyi terus, baik-baik. Bu. Gimana Nak Dian? ulang dulu sekali, Ibu guru menyanyi sendirian dulu. Ya. Nyanyi ya. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Sudah bisa? Nah, Ada yang sudah Sudah. bisa? Ini namanya Bu Aslin, Iya, Nak kemarin kan kita Meilan. sudah belajar bersama lagu ini. Berarti teman-teman mereka tidak latihan di rumah, Bu. Kan kemarin kita sudah belajar bersama. Lupa Iya, nadanya, baru Bu. nggak jadi. Lupa nadanya. Ya. Ya, hari ini kembali kita nyanyi ya. Sudah tahu Iya, semua? Bu, kemarin saya telepon sudah ke tahu, Meilan Bu. tidak diangkat, Bu. Buatannya lagu ini nggak diangkat sama Meilan, Bu. Ya. Kalau Kita saya sudah di menyanyi rumah, lagi ya. aku main handphone. Jangan selalu main handphone. Harus belajar supaya jadi anak Pintar. Ya, supaya jadi anak pintar. Jadi, kita menyanyi lagi sekali lagi ya. ya ganti lagu lah, Bu. Sekali kita menyanyi. Nak Armala bisa? Nak Dedi Bisa. Udah bisa, Bu. Lagu ini saya nggak bisa mengikuti? Bisa mengikuti? Bisa. Saya lagu Ya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Lajulah perahu, Laju
Satu, dua, tiga. Meluncur di air majulah perahu ke tempat yang aku tuju dengan Dirau angin dan biar liu kencang laju tempat yang aku tuju. Ya, Iya, bagus. Bu. Jadi semua sudah. Tepuk tangan untuk Iya, semua. tangan untuk semuanya. Jadi semua sudah bisa menyanyi lagu Berdayung. Sekarang Ibu mau bertanya, apa isi dari lagu tadi? Ada yang Berdayung, Bu. bisa menjawab? Berdayung. Jadi lagu tadi itu berjudul Berdayung. berjudul apa? Berdayung. Jadi lagu ini menceritakan tentang sebuah perahu yang meluncur di air biru. Kalau air biru apa ya? Ada yang tahu air biru? Laut, Bu. Air laut, Bu, biru, air laut. Laut. Pintar, Nak Dian. Jadi lagu ini menceritakan tentang sebuah perahu yang meluncur di air biru sampai ke tempat tujuan. Tidak menghiraukan angin yang bertiup kencang, tetap perahu melaju sampai ke tempat tujuan. Jadi itu isi dari lagu Berdayung. Anak-anak sekalian, lagu Berdayung ini bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Coba perhatikan tanda dinamikanya. Perhatikan lagu Berdayung. Pada awal kalimat lagu Berdayung, di situ ada tanda garis yang bergelang yang berwarna biru. Itu berarti dinyanyikan lembut, ya. Kalimat pertama yang diberi garis atau diberi tanda garis biru yang bergelombang itu berarti dinyanyikan lembut. Sedangkan tanda bergaris merah, lihat di kalimat yang terakhir. Di kalimat yang terakhir itu ada garis merah yang lurus, itu berarti nyanyikan keras. Seperti ini ya, Ibu kasih contoh. Pertama yang tanda bergaris biru yang bergelombang. Lajulah perahuku, laju. Ya, begitu ya. Jadi yang kalimat kedua, jangan hirau angin datang. Jadi dia dinyanyikan lembut ya. Sedangkan untuk kalimat yang diberi tanda garis merah berarti dinyanyikan keras. Ke tempat yang aku tuju, ke tempat. Jadi dia agak tinggi nadanya ya.
ke tempat. Begitu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Jadi tentu semuanya bisa menyanyi dengan baik. Mana yang harus dinyanyikan lembut, baris mana yang harus dinyanyikan biasa, kemudian ada yang bisa dinyanyikan keras. Jadi baris yang tidak bertanda itu dinyanyikan biasa. Untuk dapat mengetahui dan membedakannya, kita dapat menyanyikan langsung lagi lagu tersebut. Tekanan kuat dibunyikan lebih tinggi, tekanan lemah dibunyikan dengan nada yang lebih rendah tentunya. Jadi anak kalian sampai di rumah berlatih terus ya. Jadi memperhatikan tanda-tanda yang mana harus dinyanyikan lembut, yang mana harus dinyanyikan keras, dan yang mana harus dinyanyikan biasa. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Anak-anak sekalian, perhatikan gambar. Ada gambar ini. Bisa Ibu minta tolong Nadian untuk membaca balon percakapan. Itu Bu ya yang permainan Ada di perahu samping kertas. gambar. Membuat Yang permainan di dalam perahu kertas. kotak. Itu. Oh, ya Bu, baik. Ya, yang Aku di dalam adalah kotak. sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ayo tebak. Ya, anak-anak bisa memperhatikan gambar ini. Bisa, Bu. Benda apakah yang dimaksud? Kertas. Pintar. Jadi, pada gambar itu adalah kertas. Kemudian, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Banyak, Bu. Banyak. Ya. Punya, Bu. Bagaimana bentuknya? Bentuknya persegi. Bagaimana Persegi bentuknya? 4, Bu. Segi 4. Tipis, mendatar, datar, Bu. Ya. Ya, pintar. Apa kegunaannya? Untuk menulis. Nulis. Ya, pintar. Jadi, kalian sudah jawab sebentar. Jawaban ini ditulis dengan tulisan tegak bersambung. Jadi, jawaban dari pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan, kalian sudah jawab. Silahkan ditulis di buku masing-masing dengan tulisan tegak bersambung. Bisa Ya, Bu. dipahami? Bisa. Ya. Ini ada sebuah teks bacaan. Semua bisa melihat? Apa Bisa, Bu. judulnya? Benda-benda di sekitar kita. Ya. Teks bacaan berjudul Benda-benda di sekitar kita. Jadi Ibu akan bacakan
anak-anak sekalian menyimak dengan baik. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindah ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Jadi ini teks cerita tentang benda-benda di sekitar kita. Jadi benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya kan? Iya, Bu. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, dan lain sebagainya. Contoh benda kasar apa anak-anak? Batu, Bu. Batu. Ya, batu. Apa lagi? Kulit kayu. Ya, Pasir. kulit kayu atau kulit pohon. Pasir. Kemudian contoh benda yang basah. Apa anak-anak? Nak Yesi. Contoh benda yang basah apa Nak Air, Yesi? Bu. Air, Bu. Air, pintar. Jadi contoh benda yang basah adalah air. Sedangkan benda yang bisa berubah wujud apa? Nihrir. Iya, Bu. Benda yang bisa berubah wujud. Yang bisa berubah Ada apa Nak wujud. Nihrir? Apa, Bu? Air, Bu. Kalau masuk kulkas jadi beku, Bu. Jadi es. Ya. Ya. Bagus Nak Nihrir. Jadi benda bisa berubah wujud itu adalah air. Perhatikan di samping teks anak-anak kalian, di situ ada tugas untuk didiskusikan di kelompok. Ada kata halus, kasar, basah, tetap, kemudian berubah. Jadi Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan membagikan 3 kelompok. Kelompok 1, Putri, Armala, Iin, Desi. Kemudian kelompok 2, Dedi, Nihrir, Yesi. Kemudian kelompok 3, Meilan, Dian, Asisa. Jadi kalian akan mengerjakan tugas yang tadi. Mencari makna kata. Mencari makna kata. Kata halus, kata kasar,
bahasa tetap berubah. Jadi mencari maknanya ya. Atau artinya. Jadi didiskusikan bersama dengan teman-teman. Ibu berikan waktu 10 menit. Bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Nah, ya. Silahkan didiskusikan bersama-sama dengan teman-teman. Sudah? Kelompok berapa yang sudah? Bu. Kelompok 3, Bu. Ya. Kelompok 3 sekarang silahkan menyampaikan hasil diskusi. Ya talinya iki sing dipotong, butuh talinya kuwi. Kok goblok tau kamu ki. Talinya iki sing dicopot kok malah. Silahkan kelompok 3 kamu ki. menyampaikan hasil diskusi, Mbok rusak dhewe. mencari dari kelima kata. Mulai dari halus, kasar, basah, tetap berubah. Kamu ki yo. Gak sakne Ibu nuku. Silahkan Ibu Meilan. Silahkan Nak Meilan. Kalau benda halus, Bu, itu Ya. benda yang memiliki permukaan yang licin, lembut saat disentuh. Kalau kasar, kebalikan dari halus, Bu. Dia kalau disentuh, itu Ya. permukaannya kasar, Bu. Keras begitu, enggak licin. Kalau basah, Ya. kalau kita pegang itu, Bu, dia air. Kalau tetap, benda tetap, Bu, itu dia enggak berubah. Tetap Tidak seperti berubah itu. wujud. Ubah berarti dia ada dia Bu ada perubahan wujud, Bu. Itu hasil dari kami kelompok 3. Iya. Kelompok 2 sudah? Dedi, Bu. Kelompok 2. Dedi yang maju. Dedi. Dedi. Ya, Bu. Ya. Silakan menyampaikan hasil kelompok 2 mencari makna kata. Basah, maksudnya ini makna katanya, Bu, gitu. Iya, Nak Dedi. Halus, banyak apa? Oh, Kata halus. halus makna katanya. Halus itu Permukaannya ibaratnya, ya Bu, Apakah halus permukaannya itu kasar? maknanya halus tuh permukaannya halus. halus, ya halus, licin, Tidak kasar. Nah, tidak kasar. kelompok 1. Nak Putri. Kelompok 1. Ibu, iya. Nah, silakan menyampaikan hasil kelompok.
Hasil dari kelompok 1. Halus itu licin, Bu, tidak kasar. Ya, Kalau kasar itu punya tekstur, Bu, permukaannya. Kalau basah itu berair. Ada airnya, mengandung air. Kalau tetap itu tidak berubah-ubah. ya. Kalau berubah itu pakai apa ya supaya tanda bisa berubah bentuk, Bu. Bentuknya beda-beda. Ya. Terima kasih. Jadi semua sudah bisa menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Kemudian di sini ada huruf-huruf yang belum tersusun dengan tepat. Jadi susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Anak-anak sudah melihat? Ya, Bu. Jadi menyusun huruf-huruf hingga membentuk kata yang dimaksud. Tetap. Mulai dari tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kata Tetap, apa Bu. itu? Tetap. Tetap. T-E-T-A-P. Tepat. Tepat. Tetap, Ya. tetap, Bu. Tidak berubah keadaan atau bentuknya. T-E-T-A-P. Tetap. T-E-T-A-P, Kemudian, Bu. ya. Kemudian kesat atau halus. Kasar, Bu. Kasar. Kasar. Kasar, Bu. Ya, bagus. Oh iya, Kandung kasar. air. Basah. Halus. Basah. Kandung air. Iya, Basah. Licin, lembut atau tidak kasar? Apa? Licin, lembut atau tidak kasar? Halus. Halus, Bu. Berbeda dari semula. Berbeda dari semula. Berubah. Berubah. Lanjut. Jadi tadi sudah menyusun huruf-huruf sehingga membentuk kata yang dimaksud. Lanjut, Bu Mailan. Bu Melan tidak memperhatikan, Bu. Melan mainan sendiri. Ada. Itu. Mainan. Lanjut. Enggak kok. Ini sudah. Nah, di sini ada di sini ada perlu oke, Ibu sudah bagikan kelompok ya. Jadi kelompok itu ada 1, 3. Jadi di sini ada LKPD untuk diselesaikan. Jadi tim kelompok harus menyiapkan pertama kertas, yang batu,
Yang 3 piring, yang 4 siapkan 1 piring das. Letakkan kertas di atas. Perhatikan bentuk 2. Ambil kertas tekan dalam piring. Apa yang dapat Bu, kamu suara Ibu. lihat? Berubahkah bentuknya? Kemudian 3. Ambil ya. Mungkin ada gangguan jaringan ini. Yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Kemudian yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Kemudian yang kelima, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Jadi kalian menuliskan kesimpulan hasil percobaan yang kalian buat. Jadi di sini ada kolom untuk kalian tulis sebagai kesimpulan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ya. Bisa, Bu. Ya, jadi ini Bisa, Bu. Jadi ini tugas kelompok. Jadi semua kelompok ya. Semua anggota kelompok harus aktif ya. Jangan hanya 1 orang. Jadi semua harus aktif. Kemudian tugas ketua kelompok harus menuliskan nama-nama kelompok. Ya, jangan lupa harus menulis nama-nama kelompok. Next. Berikut ada LKPD. Halo. Berikut ada LKPD. Untuk dikerjakan masing-masing siswa. Sekarang Ibu memberikan contoh. Silakan yang mengamati gambar. Silakan mengamati gambar. Bisa lihat ini? Bisa lihat. Anak-anak sekalian lihat? Lihat. Ya, bisa lihat. Karena ini ada gangguan jaringan. Jadi Ibu membuat seperti ini. Ini batu, ya. Batu. Di kotak pertama ada berapa batu? Di kotak pertama ada berapa batu? 4, Bu. 4, Bisa Bu. dengar suara Ibu? 4, Ya, Bu. ada 4. Ya, Bu. Ya. Kemudian di kotak kedua ada berapa? Ada 4 juga, Bu. 4 juga, Bu. Di kotak kedua ada berapa? 4 juga. 4, Ya, Bu. ada 4. Di kotak ketiga ada berapa? Kotak 4 ketiga juga, ada Bu. 4. Di kotak ketiga ada 4.
Ya, ada 4. Jadi di kotak pertama ada 4, di kotak kedua ada 4, di kotak ketiga ada 4. Bagaimana kalimat matematikanya? Bagaimana kalimat matematikanya? Jadi ini penjumlahan berulang ya. Tambah 4 ditambah 4, Bu. Ya, 4 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 4. Berapa? 3 kali 4 sama dengan 12. 12. Jadi di dalam kotak ada 4 batu. Kotak ada 3 ya. Jadi kalimat matematikanya 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Sekarang, ya, sekarang yang contoh kedua. Ada yang bisa menjawab? Yang contoh kedua. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 lagi, Bu. Berapa ya? Ya. 12, Bu. Dikali dulu deh sih. Iya kan, Bu? Dikali dulu kan, Bu. Saya lupa. Iya. Kan dikali dulu deh sih. Iya. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah sama dengan berapa ke berapa? Nak Dian, 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan berapa kali berapa? 3 kali 4. 4 dikali 3, Bu. 4 dikali 3, 12, Bu. Nah, 4 kali 3 berapa? 12. 4 kali 3 berapa? 12, Bu. 12 anak Ibu. Ya, jadi di situ ada berapa kotak? Di situ ada berapa kotak? 4. Ada 4. Iya, ada 4 kotak berisi masing berapa buah batu? Berisi masing-masing ada 3 batu ya. Nah, jadi kalimat matematikanya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Sama dengan 12. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Ya, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal. Ada 5 soal. Ya. Ada 5 soal yang harus kamu kerjakan. Bisa lihat anak-anak? Bisa lihat?
Bisa, Bu. Bu, dibuat sekarang. Ya. Dibuat di rumah. Ya. Iya. Dibuat di rumah, nanti Ibu periksa pada pertemuan berikut, ya. Jadi ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Next. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Menyanyi, Bu. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya. Tambah, Bu. Menyanyi. Ya. Kali-kali. Tambah-tambah sama kali-kali, Bu. Ya. Nah, jadi ini hari kita sudah belajar menyanyikan lagu berdayung dengan memperhatikan tekanan kuat dan lemah pada lagu tersebut. Ya. Jadi tadi sudah menyanyikan lagu berdayung dengan memperhatikan tekanan kuat dan lemah pada lagu. Kemudian kita juga sudah belajar menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Kemudian sudah belajar menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dan memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Saya mau ke kamar mandi. Ya, Nak Desi. Next. Apa yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Menyanyi, Bu. Apa yang Buat pertanyaan, Bu. Nah, Arla suka menyanyi. Nyanyi. Ya, buat percobaan. Iya. Ya. Apa belum kamu pahami pada pembelajaran ini? Bisa kali-kali, Bu. Ya. Nanti sampai di rumah, dan belajar perkalian ya. Kurangi waktu bermain. Harus belajar berkali. Next. Jadi besok pada pertemuan kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 tentang sifat-sifat benda. Jadi pada besok hari kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 tentang sifat-sifat benda. Jadi anak-anak, di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita akan menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita menyanyi sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Bang, dari Sabang 1, 2, 3. Dari Sabang Dari Sabang
berjajar Berjajar. Sambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji menunjukkan itu tanah airku Indonesia. Sekali lagi kita menyanyi. Sekali lagi kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini tidak kedengaran. Nak Dedi punya suara. Nak Dedi, Siap, Bu. mari kita menyanyi bersama-sama dari Sabang. 1, 2, dari Sabang. Sambung menyambung menjadi Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji tanah airku, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Jadi bagus semua, suaranya merdu semua ya. Tepuk tangan semuanya. Sebelum tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, kita karena tadi diawali dengan doa, tentunya kita harus akhiri juga dengan berdoa. Dan Ibu minta Nak Armala doa tutup. Silakan Nak Armala. Ya. Memimpin doa saya. Iya Nak Armala. Ya Ibu Guru. Mari teman-teman, kita sebelum pulang kita melakukan berdoa dulu supaya kita dilindungi oleh Allah, biar kita mendapatkan rumah dengan tujuan yang selamat dilindungi Allah. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Armala. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ketika pulang ke rumah, jangan singgah di mana-mana ya. Langsung pulang ke rumah dan jangan lupa kerjakan tugas di rumah. Sudah dengar anak-anak? Sudah, Bu. Iya, Pak. Oke, jam habis. Terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya beri tanggapan.